dari channel News Clan Official. Saudara-saudaraku yang berbahagia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Purworejo. Pada pagi hari ini kita informasikan lagi terkait tentang Kiai Haji Yusuf Mubarok dan Bahar bin Smith, saudaraku. Karena ini beritanya viral, kita perlu untuk informasikan ulang. Ya, saudaraku. Nah, tapi sebelum itu kita sampaikan semoga semuanya sehat walafiat ya, sambil menunggu teman-teman pada kumpul. Mudah-mudahan sehat walafiat lahir dan batin, dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan saudaraku diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat, dan selalu kita ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan asap dari oknum-oknum Habib Alawi yang sebagaimana kita ketahui bersama dan mohon disampaikan ke masyarakat luas bahwa Pak Alawi yang mengklaim sebagai cucu Nabi, sebagai zuriat Nabi, keturunan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara, itu pengakuannya tidak terbukti dan itu sudah terbantah secara saintifik berdasarkan kajian ilmiah multidisiplin ilmu ya. Ada ilmu nasab secara filologi dan juga tes DNA. Nah, ini sekali lagi kita sampaikan kepada masyarakat karena sampai hari ini masih banyak masyarakat yang tidak tahu atau belum tahu bahwa Pak Alawi ini tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah, dia hanya ngaku-ngaku di Nusantara hanya ingin mendapatkan kemuliaan supaya dimuliakan oleh umat Islam khususnya dari warga Nahdien. Kemudian mendoktrin dengan cerita-cerita bohong, cerita-cerita khurafat yang membodohi umat Islam dari kalangan Nahdien. Nah, inilah kita suarakan, jangan sampai kita taklid buta, fanatisme berlebihan dan mengkultuskan mereka. Kita tidak membenci mereka, kita tidak menebarkan kebencian, kita tidak memprovokasi, tetapi kita mengedukasi supaya oknum-oknum Pahlawi tidaklah di Nusantara yang berpancasila ini terus-terusan mengaku lebih mulia daripada bangsa pribumi. Oleh karena itu kita terus suarakan, memperjuangkan kesetaraan, jangan sampai kita dibodoh-bodohin dengan doktrin diiming-imingi surga, ya, ditakut-takutin dengan neraka, kita didoktrin agar selalu wajib memuliakan Habib, menghadiri haul-haul, menziarahi makam-makam palsu ya. Palsu di dalam pengertian ada yang makam itu memang dipalsukan, makam dari orang pribumi dipalsukan, dibalawikan. Ada memang makam yang sebenarnya tanah kosong dibikin makam palsu dan sebagainya. Dan fenomena-fenomena ini harus terus kita pantau dan kemudian kita informasikan supaya bangsa ini benar-benar damai ya, saling menghargai, tidak ada yang merasa lebih mulia di antara kita, seperti itu saudaraku ya. Oke, tidak usah berpanjang-panjang lebar mukadimah saya, langsung saya informasikan videonya dari saudara kita dari channel Kadang Kahuripan berikut ini ya. Ini kita akan membahas Habib Bahar bin Smith ya. Sekilas kita akan membahas Habib bin Smith dengan Kiai Haji Yusuf Mubarok. Kiai Haji Yusuf Mubarok ini amat sangat jengkel sekali terhadap ulah Bahar bin Smith. Karena Bahar bin Smith telah menunjukkan arogansinya kepada siapa saja yang notabene ingin dijadikan target Bahar bin Smith. Subhanallah. Bahar bin Smith menantang Sayyid Qori. Ya. Bahar bin Smith menantang Sayyid Qori untuk adu fisik. Dan Sayyid Qori menerima tantangan Bahar bin Smith. Nah, tetapi sanggupkah Bahar bin Smith melanjutkan tantangan tersebut? Ternyata tidak bisa meneruskan tantangan tersebut kepada Sayyid Qori. Justru yang ada hanyalah seorang preman pasar mengintimidasi Sayyid Qori. Ya, mengintimidasi Sayyid Qori. Dan dengan kejadian ini, ya, dengan kejadian ini
Maka Kiai Haji Mubarok dari Banten menyatakan sikap, karena Kiai Haji Mubarok ini adalah seorang tokoh dan beliau seorang ketua PWI Laskar Sabilillah. Disinilah beliau geram terhadap ulah Bahar bin Smith atau jengkel terhadap perilaku Bahar bin Smith, sehingga beliau Kiai Haji Mubarok menantang duel kepada Bahar bin Smith atau Habib Bahar bin Smith. Ya, Kiai Haji Mubarok menantang duel kepada Habib Bahar bin Smith, bahkan suruh mengeluarkan pasukannya. Lo bawa pasukan, gua juga bawa pasukan. Nah, inilah efek dari perilaku Bahar bin Smith yang arogansi dan menjengkelkan, merendahkan semua orang, seakan-akan orang ini takut kepada Bahar bin Smith. Tetapi Bahar bin Smith, saudaraku, kemana-mana ini bawa bempernya, bawa mukhibinnya, bawa pelindungnya untuk melakukan kehendak-kehendak Bahar bin Smith. Nah, jadi sama-sama bawa bemper, sama-sama bawa pasukan. Ya, mari kita baca. Ya, ini saya ambil dari FIFA. Yusuf Banten tantang duel Habib Bahar. Lu bawa pasukan, gua bawa pasukan. Siap. Baru-baru ini publik digegerkan dengan pernyataan seorang pria yang disebut bernama Yusuf Al-Mubarok atau Kiai Haji Mubarok, asal Banten. Itu lantaran diduga melontarkan tantangan duel terhadap Habib Bahar. Melayangkan tantangan duel terhadap Habib Bahar. Yusuf merasa geram dengan tingkah laku pengasuh Ponpes Tajul Alawiyin. Tajul Alawiyin tersebut. Lantas apa masalahnya? Disitat dari tayangan YouTube Gus Aziz Jajuli. Yusuf kesal setelah membaca pesan berantai dari aplikasi WhatsApp yang diduga tulisan Habib Bahar. Saya membaca dan melihat di beberapa grup WA ada sebuah tulisan diduga tulisan Habib Bahar bin Smith, cucu Nabi palsu nih. Wah. Jadi Habib Bahar bin Smith yang mengaku-ngaku duriat Rasulullah ternyata palsu. Jadi cucunya Nabi palsu. Subhanallah. Tadi bukan cucu Nabi Muhammad SAW yang kita agung-agungkan, yang kita bangga-banggakan, kita harapkan syafaatnya. Tetapi Habib Bahar bin Smith adalah cucu Nabi palsu. Ya. Yusuf kemudian menjelaskan bahwa dalam tulisan itu diduga Habib Bahar memprovokasi beberapa orang. Ya. Itu memang apa ya, memprovokasi itu memang pekerjaannya Bahar bin Smith. Kalau tidak memprovokasi ya bukan Bahar bin Smith ya. Karena setiap orasi-orasinya selalu membakar pengikutnya agar termotivasi mengikuti sepak terjang Habib Bahar bin Smith. Nah, maka diduga memprovokasi ya. Diduga Habib Bahar memprovokasi beberapa orang. Di antaranya itu jawara-jawara dan habaib yang untuk mengusir Sayyid Qori. Jadi memprovokasi jawara-jawara dan habaib yang berada di sekitar situ untuk mengusir Sayyid Qori. Nah, ini kita kembalikan. Sayyid Qori itu orang pribumi asli. Sedangkan Bahar orang keturunan. Nah, ini harus kita berpikir jernih, saudaraku. Nah, masa orang pribumi asli diusir oleh orang keturunan? Berarti jelas menjajah Nusantara. Ya. Apakah ini dibiarkan? Nah, makanya mungkin Kiai Haji Al-Mubarok ini terpancing. Nah, seperti itu ya. Dia Habib Bahar akan turun katanya. Jadi kalau mereka jawara-jawara yang dan habaib tidak berani mengusir Sayyid Qori, maka Habib Bahar akan turun gunung. Wah, akan turun gunung katanya. Turun. Jago si Bahar nih ya. Nah, jadi jagoan si Bahar nih ya, kata Kiai Haji Mubarok. Ya. Hai, ini perlu diketahui, ini oleh si Bahar nih ya. Hai Bahar, kalau lu turun ganggu Sayyid Qori, nih gua Yusuf akan turun menghadapi lu. Nah, jadi ganti lawan.
Kalau menghadapi Said Qorik tidak berani, sekarang Habib Bahar ganti lawan, yaitu dengan Kiai Haji Al-Mubarok. Nah, Kiai Haji Al-Mubarok ini apa? Tokoh Laskar Sabilillah atau PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, ya. Jangan lu satu, 100 lu gua hadapin. Wah, keterlaluan lo ya. Sok jago lo ya. Mau apa lu di Indonesia? Jadi mengatakan bahwa mau apa lu di Indonesia, berarti bukan asli orang Indonesia si Bahar ini. Lu kira semua orang takut sama lu. Jangan lu satu, 100 lu kalau lu turun ganggu Said Qorik digabus, maka gua turun. Lu bawa pasukan, gua bawa pasukan dari Banten dan dari yang lain. Nah, jadi kalau Kiai Haji Al-Mubarok membawa pasukan, ya pasukannya banyak, ya, karena PWI dan Laskar Sabilillah ini hampir setiap kabupaten itu ada, hampir setiap kabupaten, ya PWI Laskar Sabilillah ini ada. Maka kalau dikerahkan, maka habislah Bahar bin Smith. Maka dari sebab itu, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan atau kita inginkan, laporkan semua perilaku Bahar bin Smith. Karena Bahar bin Smith ini memang arogansinya amat sangat menyakitkan semua orang. Semua orang diintimidasi. Ya, betul atau tidak silakan tulis di kolom komentar saudaraku. Baguslah apabila ada, subhanallah ya. Semua orang diintimidasi oleh Bahar bin Smith. Ya, tidak ciut nyali. Coba saya cari lagi. Oke. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Nah, ini ada gangguan, maaf saudaraku ya. Jadi Bahar bin Smith ini mengaku dirinya adalah cucu Nabi, tetapi tidak terkonfirmasi. Lah ini mengaku dirinya cucu Nabi, tetapi tidak terkonfirmasi. Kalau memang benar-benar dia itu duriat Rasulullah atau keturunan Rasulullah, saya yakin, ya Bahar bin Smith akan menunjukkan sifat-sifat Rasulullah, perilaku yang terpuji, perilaku yang dimuliakan, perilaku yang mencontohkan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar saudaraku ya. Yusuf lantas mengatakan jika masalahnya karena nasab, nah ini ya Yusuf mengatakan jika masalahnya karena nasab, maka sebaiknya diselesaikan secara intelektual. Jadi kalau tentang nasab sebaiknya ya diselesaikan dengan secara intelektual, yaitu dengan cara adu data. Nah, kalau Bahar bin Smith punya data bahwa dirinya memang benar-benar duriat Rasulullah, pasti akan menunjukkan jati dirinya, bukan menunjukkan sebagai pengakuannya. Ya, mengikuti pengakuannya. Mungkin catatannya hanya di Robitoh Alawiyah saja, sehingga tidak bisa menunjukkan jati dirinya sebagai duriat Rasulullah berdasarkan kitab, berdasarkan data, berdasarkan buku nasab. Tidak nyambung. Nah, sedangkan katanya yang tes DNA sampai sekarang tidak ada. Nah, itu. Nah, jadi kalau mengaku-ngaku duriat Rasulullah, wajib hukumnya tes DNA. Betul atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar ya. Yusuf lantas mengatakan jika masalah karena nasab sebaiknya diselesaikan secara intelek, bukan malah adu otot. Betul. Ya, bukan malah adu otot, terlebih di momen Idul Fitri seperti sekarang. Seharusnya kita saling berangkulan, maafkan. Ini justru bikin gaduh di Nusantara. Ya. Maklum seorang pendatang, ya, bikin gaduh di Nusantara. Bahar, persoalan polemik nasab, lo jangan pakai kekerasan. Apalagi usir-usir. Ini negara Indonesia, negara hukum. Enggak sembarangan ngusir-ngusir orang. Tegasnya. Itu kata Kiai Haji Yusuf Al-Mubarok. Ya. Dengan nada keras, ia pun kembali mengingatkan agar Habib Bahar tidak lagi macam-macam. Nah, tidak lagi main ancaman. Ya. Tidak ada yang hebat kecuali Allah Ta'ala. Lu kira ini orang pada takut sama lu? Nih, dengerin.
Nah, ini dengarkan congek Bahar. Dengarkan telinga Bahar. Ya. Buka lebar-lebar telinga Bahar ya. Nih dengerin ya. Masih untung di Indonesia negara hukum. Kalau tidak model kayak lu, udah nggak ada apa-apanya. Kendati demikian, video yang beredar di kanal YouTube tersebut belum terkonfirmasi. Ya. Coba saya cari. And that's why Akamai gives you the option of centralized cloud computing and edge cloud computing, but seamlessly knits the two together. What will you do? Nah, jadi kemarahan beliau amat sangat mendasar, saudaraku. Saya membaca dan melihat di beberapa grup WA ada sebuah tulisan yang diduga ini ditulis oleh si Bahar Smith nih, pucuk nabi palsu ini. Ya, dalam tulisan itu si Bahar Smith ini diduga oleh saya ini memprovokasi orang. Beberapa orang diprovokasi diantaranya itu jawara-jawara dan habaib-habaib. Dalam tulisan tersebut katanya kalau tidak mengusir Gabus, saya menduga Gabus ini adalah seekor ya. Dia akan turun katanya. Jago naik si baru ya. Ini perlu diketahui oleh si Bahar ya. Hai Bahar, kalau lu turun, insya Allah diduga oleh saya nggak Gabus seekor ya. Ini gua Yusuf akan turun menghadapi lo. Jangankan lu 100 lo hadapi. Keterlaluan lo ya. Ini sudah keterlaluan lo, sok jago lo ya. Mau apa lo di Indonesia? Dikira oleh lo ini seorang yang takut sama lo. Jangankan lo 100 lo. Gua laden. Kalau lo turun lo ganggu seekor di Gabus, maka gua turun. Lo bawa pasukan dari Banten dan dari yang lain. Ini si Bahar ini sohorin dianya. Sudah laga dia ngajawara dia di Indonesia. Bahar, persoalan polemik nasab, lu jangan pakai kekerasan, apalagi usir-usir. Ini negara Indonesia, negara hukum, tidak sembarangan ngusir-ngusir orang. Kalau mau juga yang diusir lu, yang mau diusir itu diantar lu imigran Yaman, yang ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi provokasi lu diantaranya diduga oleh saya. So jago lu ya, kita punya akhlak lu di panggung juga ceramah. Bukan seekor yang diusir mestinya lu. Yang kalaupun mau diusir, ini negara hukum, nggak sembarangan orang untuk usir-usir orang. Persoalan nasab, jangan dihadapi dengan kekerasan, hadapi dengan ilmu. Mana ilmu lu, mana pembacaan kitab lu, bukakan, patahkan argumentasi Saikori dan Hajimat dengan kitab-kitab, dengan ilmu, dengan intelektual, jangan dengan otot lu, kampungan lu. Ya, kampungan lu. Persoalan ilmu dihadapi dengan otot lu. Apa-apa lu? Katanya lu kiai model apa lu? Ini masih hari raya Idul Fitri. Katanya lu janda Islam model apa lu? Janda Islam lu provokasi orang, nyuruh orang, jawara-jawara dan yang lain sengaja dibenturkan kepada Saikori. Janda Islam model apa mas kayak lu? Ini suasana Idul Fitri. Mestinya masih saling memaafkan. Lu sudah memberikan contoh yang tidak baik kepada umat. Terpaksa nih gua ngomong. Ya, karena lu keterlaluan. Gua lihat, so jago lu. Jangankan lu 100 orang lu hadapi lu. Lu turun mengganggu Saikori, maka gua turun hadapi lu. Dengarkan lu Bahar nih. So jago lu ya. Indonesia. Tidak ada yang jago lu kecuali Allah. Tidak ada yang hebat kecuali Allah Ta'ala. Lu kira nih orang pada takut sama lu. Nih dengerin Bahar. Masih untung di Indonesia negara hukum. Kalau tidak, mereka lu udah gak ada apa-apanya. Ya, itu tadi pernyataan tantangan duel terhadap Bahar bin Smith ya. Bahar bin Smith ciut nyali. Terima kasih saudaraku, mohon maaf waktu yang sesingkat ini, semoga berkah ya. Silakan tulis di kolom komentar, komentar Anda akan dibaca oleh semua orang dan akan saya baca nanti di waktu senggang sebagai bahan diskusi Kisah Sabtu Gendeng wal Koplai atau sebagai referensi Kisah Sabtu Gendeng wal Koplai. Mohon maaf, beribu-ribu maaf, saya akhiri. Salam budaya, namo budaya, om santi 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 om. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu sakung ing tumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Sabtu Gendeng wal Koplai dari channel Kadang Kauripan tadi ya. Siapakah yang menemani kita di pagi hari ini? Ya, terima kasih walaupun tidak banyak, tetap saya bersenang hati. Terima kasih kepada
Fast Boys ya, libas libas. Ya kita memang harus terus suarakan karena bisa jadi informasi yang kemarin kita suarakan masih ada yang belum menontonnya, maka kita ulangi lagi pada pagi hari ini untuk edukasi ya. Kemudian dari Waluyo Utomo ya, dukung yang asli, ya benar. Dari Pak Alawi sudah terbukti palsu nasabnya karena itu hanya dikeluar-keluarkan. Kalau yang asli kan nggak keluar-keluar, dia diam tidak pamer, bahkan di Nusantara menghargai Pancasila. Tetapi Pak Alawi ini keluar-keluar malah dengan penipuan, dengan cerita dusta ya. Kapan hari kita informasikan ada Habib Mudor itu cerita palsu, katanya Imam Mazhab itu tidak mempersoalkan Pak Alawi. Tapi nyatanya itu setelah diteliti dan dibahas oleh Gus Aziz Jazuli ya. Ya bagaimana mempersoalkan, karena masa hidup beliau itu jauh ya sebelum Ubaidillah gitu ya. Kita lanjut saudaraku dari Bagio Subagio ya, Bahar, nyalinya ayam sayur kerupuk, melempem. Kerjaannya cuma menipu dan mengaku Habib, mengaku cucu Nabi ya, kemudian dawir, hidup mewah karena sebenarnya tidak punya kepandaian khusus sehingga kalau prestasinya terganggu ngamuk ya. Jadi memang begitulah, kalau prestisnya terganggu ngamuk ya. Jadi memang begitulah ya para Ba'alawi saudaraku, dia hidup dengan mengandalkan para muhibin, para pecinta mereka ya, kita duga itu kemudian dijadikan sebagai sapi perah ya, sebagai apa ya, sumber penghasilan. Kemudian dia membuat doktrin-doktrin harus memuliakan mereka, ya kan? Padahal tidak ada kewajiban kita untuk memuliakan Ba'alawi, apalagi juga mereka mendoktrin harus menziarahi makam-makam dari para leluhur mereka, ya kan? Ini menjadikan bangsa ini nanti penuh dengan makam Habib nanti, yang mewah-mewah. Makam bangsa pribumi sendiri tidak boleh dibangun, tidak boleh dikijing ya istilahnya, ya. Jadi mereka itu memang luar biasa strategi kebertahanan dan mendapatkan kemuliaan di bumi Nusantara. Terima kasih dari Bang Lincai Boncai hadirnya di pagi hari ini sudah mendukung kita. Saudara, demikian video yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita sampaikan itu. Dan mudah-mudahan saudara-saudaraku ikut ya berkontribusi, ikut membantu membagikan video ini seluas-luasnya kepada sanak saudara handetolan. Mudah-mudahan semakin luas, semakin banyak orang paham bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada sebagian orang yakin karena mereka terdoktrin, karena bukan menggunakan akal sehatnya, mereka takut dengan ancaman-ancaman neraka dari Ba'alawi ya, takut dikafir-kafirkan, ya, takut tidak mendapatkan syafaat dari Ba'alawi. Nah, oleh karena itu kita tetap menghargai sesama manusia dari ras manapun, dari nasabnya siapa saja, sambung nasabnya tetap kita saling menghargai. Jadi tidak perlu mengaku-ngaku sebagai curian Nabi, kita harus tetap saling menghargai. Oleh karena itu ketika kita menemukan atau bertemu dengan Habib Ba'alawi, kita menghargai dia sebatas manusia biasa sebagai warga bangsa ya. Jangan ada di benak kita menghargai Ba'alawi karena dia cucu Nabi. Jadi jangan di-framing kita membenci Ba'alawi, tidak. Jangan di-framing kita memprovokasi, tidak ya. Jadi kita adalah edukasi, mudah-mudahan bangsa ini saling menghargai, saling bertoleransi dan bisa menerapkan keagamaan yang moderasi. Oke, saudaraku, itu yang kita bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf segala kekhilafan, kesalahan ya. Ini adalah live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet, mohon dimaklumi kalau ada kalimat terputus ya atau kurang jelas, dan mohon kritik saran yang konstruktif tetap dari kalian tulis saja di kolom komentar. Mudah-mudahan komentar Anda juga dibaca oleh Muhibin, oleh Honum Habib sehingga bisa menyadarkan dan bisa memberikan pencerahan. Dari Bang Margono terima kasih, semoga Muhibin cepat sadar yang kena doktrin Habib Sengkuni ya. Dari dari Samuri terima kasih Bang Samuri, kalau kajian nasab dihentikan
maka rakyat Indonesia jadi budak para Habib. Iya, saudaraku, karena tidak langsung masyarakat tahu kan, jadi mereka bertahap dari informasi di berbagai platform media sosial. Nah, sementara Ba'alawi kan setiap hari mereproduksi kebohongan-kebohongan dengan mengaku-ngaku keturunan Rasulullah. Lah, kalau kita tidak terus menyuarakan, nanti yang tidak tahu, wah sama sekali tidak tahu nanti. Oleh karena itu, mari kita terus edukasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Terima kasih, Fans Boys ya. Absen 2 iklan. Terima kasih banyak. Oke. Salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!